Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Sedekah Sampah TV. Tiada hari tanpa sedekah, biar hidup semakin berkah. Syukur alhamdulillah para pemirsa sekalian, hari ini kita diundang di Radio Silaturahim. Dan jangan lupa klik channel Rasil TV. Ada kita nanti dalamnya. Mau tahu keseruannya? Ikuti tetap di Radio Silaturahim. Para pemirsa Sedekah Sampah TV, hari ini insya Allah kita akan podcast atau talkshow di siaran Radio Silaturahim dan Rasil TV. Tiada hari tanpa sedekah, biar hidup semakin berkah. Pada masyarakat bahwa sedekah itu nggak harus berupa uang gitu. Ternyata dengan sampah itu kita bisa bersedekah gitu. Lalu manfaat sedekah sampah apa? Karena di desa juga ada program bank sampah. Saya bilang bedanya apa sedekah sampah dengan bank sampah? Ini nih mantep nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Hari dan juga Kang Soleh ya? Alhamdulillah sehat selalu insyaallah. Sehat, alhamdulillah. Biasanya kalau ahlan wasalan ini yang membawakan acaranya Pak Krisna. Oh siap. Tapi karena Pak Krisna sedang istirahat, bed rest, mudah-mudahan Allah segera memulihkan keadaan beliau, amin. Amin. Dan bisa bergabung lagi dan juga bisa siaran lagi di Rasil gitu ya. Kan jika Pak Krisna sedang mendengarkan, semoga cepat sembuh Pak Krisna. Amin. Amin. Kabul ya Baik, Allah. kabul. Baik, di siang hari ini ikhwan akhwat kita akan berbicara tentang masalah sampah. Nah, itu dia. Sampah jadi masalah. Iya. Insyaallah. Kenapa sampah itu nggak jadi solusi? Iya. Nanti jadi kok. Iya, jadi ya. Nah, itu dia. Jadi dua narasumber kita ikhwan akhwat yaitu Kang Soleh dan Pak Hari akan berbicara tentang masalah sedekah sampah dan barang bekas. Ternyata sedekah itu tidak hanya uang ya. Oh, Iya, betul. Siap, betul. Jadi sampah juga bisa kita sedekahkan. Kan mindset kita kalau kita bicara masalah sampah atau ada sampah di sekitar kita, maka buanglah sampah pada tempatnya. Sudah hanya menjadi kotoran, kemudian kalau dibawa ke mana? Tempat pembuangan akhir sampah, Bantar Gebang misalnya atau di daerah lain, jika di daerah. Tapi kalau di sini dua narasumber kita ikhwan akhwat menerima sedekah sampah. Nah, seperti apa sedekah itu dan bagaimana? Siapa yang mau menjelaskan, Pak Hari atau Kang Soleh dulu nih? Silakan Mas Arianto. Oke, baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami ucapkan jazakallah khair kepada Radio Silaturahim dan Rasil TV, sebuah keistimewaan penghormatan kepada kami bisa hadir di studio ini. Mudah-mudahan ini menjadi barokah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sedekah sampah itu adalah program kami, program kegiatan kami, ya, yang awalnya itu adalah kami ingin mengajak kepada masyarakat bahwa sedekah itu nggak harus berupa uang gitu. Ternyata dengan sampah itu kita bisa bersedekah gitu. Nah, dari situ kami mencoba membuat sebuah keranjang dan kami branding dengan namanya Sedekah Sampah. Ini lahir tahun berapa, Pak? Siapa? Lahir. Sedekah sampah ini mulai digagas tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa? Awalnya itu kami waktu itu jalan-jalan ke Kota Bogor, kami sempat singgah di sebuah masjid dan kami ingin waktu mau sholat zuhur ya. Sama Kang Soleh berdua? Waktu sama tim satu lagi namanya Pak Nahrawi ya.
Nah, kami melihat di sebuah pojokan itu ada sebuah keranjang, keranjang sampah. Tapi isinya plastik ya, plastik, botol-botol, gas minuman itu. Ini kayaknya ide yang bagus nih. Akan coba saya terapkan di tempat kami. Dan kami ajak kawan-kawan itu ya. Di mana tempat? Di Desa Pasir Angin. Desa Pasir Angin. Di Desa Pasir Angin di RT 02 di RW 05. Itu sangat berbatasan sekali dengan namanya Bantar Gebang. Ya, desa perbatasan lah ya. Nah, dari situ kami kumpulkan kawan-kawan, kumpulkan tim, maksudnya teman-teman, coba kita lihat tuh sampah-sampah berserakan dari ujung sampai ujung sampah. Kemudian di tong-tong sampah itu sudah campur aduk, sampah plastik, sampah kertas, sampah-sampah dapur. Nah, padahal kalau kita lihat sampah itu sangat potensial sekali ya, bisa diambil nilai ekonominya gitu. Maka kami buatlah keranjang. Kami taruh di pojok di dekat masjid. Alhamdulillah kami waktu itu ngikutin acara tabligh akbar di pondok pesantren di Taqwa pada bulan Maret 8 bulan yang lalu. Alhamdulillah responnya sangat baik kepada seluruh para hadir pengajian waktu itu. Mereka mensupport, senang sekali, dan akan diterapkan di tempatnya masing-masing seperti itu. Mungkin lebih jelas dan lebih lengkapnya kemudian pada Pak Soleh. Baik. Nah, untuk Pak Soleh, ini kan kalau kita bicara masalah sampah, Kang Soleh, kadang-kadang kita ini tidak pernah bisa membedakan. Betul. Sampah plastik, sampah organik, non organik dan organik. Walaupun kita tahu, tapi kadang-kadang sampah yang organik kita taruh di non organik. Begitupun sebaliknya. Nah, kalau di brosur ini yang tadi Kang Soleh saya kasih ke saya, ternyata sedekah sampah itu dari timnya Kang Soleh ini juga menerima kertas, dus, minyak jelantah, gelas plastik, barang elektronik, dan lain-lain sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah sedekah sampah yang digagas oleh tim dari Kang Soleh ini, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Hari, ini sudah coverage areanya udah sampai mana nih, Kang? Nah, ini yang menarik nih. Pertanyaannya luar biasa. Jadi sejak Mas Haryanto mulai terfikirkan untuk bisa menduplikasi apa yang beliau lihat di pojok masjid di pojok masjid di Bilangan Bogor, beliau sempat diskusi juga dengan kami. Ya, waktu itu beliau berdua dengan Pak Nahrawi, gitu. Saya bilang, Mas, ini ide yang bagus, gagasan yang bagus, gitu. Kalau bisa segera kita laksanakan. Nah, sebagai pilot projectnya kita adakan keranjang sampah di Pondok Pesantren Al-Fatah Supa Hizbullah. Nah, di Bilangan Pasir Angin. Nah, alhamdulillah ternyata respon dari para santri, para asatid, dan warga masyarakat sangat luar biasa. Saya kalau ke sana itu Gitu. ada keranjang warna kuning. Nah, betul. Itu namanya sampah plastik semua itu. Iya, betul. Botol-botol air mineral dari situ semua gitu. Betul. Nah, akhirnya kita berkoordinasi juga, bukan hanya di masyarakat di sekitar pondok pesantren, kita improvisasi lagi, kita ketemu dengan kepala desa gitu. Ternyata kepala desa juga menyambut dengan baik. Kenapa? Karena di desa juga ada program bank sampah. Saya bilang, bedanya apa sedekah sampah dengan bank sampah? Ini nih mantap nih. Kalau bank sampah itu kan program pemerintah gitu. Kalau sedekah sampah nih murni independen dari kami masyarakat. Gitu. Sedekah sampah ini mempunyai beberapa program juga. Bukan hanya sedekah sampah yang hari ini dilihat berada di keranjang sampah tadi, gitu. Tapi juga sedekah sampah ini punya program lain. Sedekah itu nggak mesti sampah juga ternyata. Kita punya program namanya sedekah doa. Kita datang juga ke rumah sakit gitu. Dan ternyata di sana kita dapat sambutan luar biasa lagi. Pak, bisa juga nih di sini sampah-sampah di rumah sakit, ya, sampah-sampah yang masih bisa dikelola banyak juga. Dan alhamdulillah gitu. Seperti tadi Mas Agus menyebutkan, di sana kita bisa dapat kardus, di sana kita bisa dapat minyak jelantah, gitu. Ternyata banyak juga limbah rumah sakit, bukan hanya sisa-sisa peralatan dokter habis operasi dan sebagainya gitu. Ternyata di sana juga ada bekas-bekas kardus, karena kemasan-kemasan obat-obat itu kan kardus gitu lah. Terus bicara soal
minyak jelantah yang ada di rumah sakit gitu. Ternyata di rumah sakit kan juga masak untuk pasien gitu. Nah akhirnya kita merambah lebih luas lagi gitu Mas Agus. Baik. Lalu manfaat sedekah sampah apa? Jadi kan kalau orang biasanya kalau dia tukar sampah itu dapat gift gitu kan, atau dapat sesuatu. Kalau sedekah sampah dapat apa kita? Wah, Masya Allah. Ketika orang bicara tentang sedekah sampah dikaitkan dengan apa yang akan kita dapatkan. Mungkin kalau kita mengacu kepada programnya pemerintah Bank Sampah, mereka bawa sampah, masyarakat bawa sampah ditukar dengan minyak, ditukar dengan gula gitu. Nah, kita harapannya ketika mereka membawa sampah gitu, mereka dapat surga. Masya Allah. Jadi motivasi akhirat gitu. Orang hari ini mungkin banyak yang masih berpikir bahwa sedekah itu harus dengan uang. Padahal enggak gitu. Ketika kita mencoba untuk berpikir lebih jauh lagi, seperti yang tadi disampaikan, kita memilah dan memilih yang mana yang sampah organik dan yang mana yang sampah non organik. Nah, yang menjadi keprihatinan kami ketika melihat bank sampah yang diberikan pemerintah dengan budget yang tidak sedikit gitu, kurang lebih bisa sampai 20 juta dengan diturunkannya beberapa peralatan untuk pencacah gitu. Karena hulu ke hilirnya, maintenance-nya juga tidak intens dari pihak pemerintah, yang kami lihat malah di masyarakat alat-alat yang diberikan oleh pemerintah ini karatan, rusak dan sebagainya. Lah, maka kami terpanggil gitu. Kami terpanggil untuk hadir di tengah masyarakat dengan program sedekah sampah yang kami miliki. Untuk apa pertanyaannya? Ketika hari ini orang berpikir tentang pendidikan anak yatim piatu, itu ternyata tidak ada yang memperhatikannya. Kalau dulu pemerintah punya GNOTA, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh. Lah sekarang kita bagaimana nih melihat anak-anak yatim piatu di sekitar kita yang mereka punya semangat tinggi untuk belajar, tapi mereka tidak mampu dalam finansial. Gitu. Itu baru bicara tentang biaya pendidikan. Belum lagi kita bicara tentang seragam. Gitu. Banyaklah sekarang memang bertebaran pondok-pondok pesantren gratis, sekolah-sekolah gratis. Nah, untuk mereka yang hari ini tidak diterima untuk bersekolah di pondok-pondok pesantren gratis ataupun pesantren-pesantren gratis, solusinya apa? Kan gitu. Seperti di sekolah-sekolah umum kan gitu. Ya kita hadir. Jadi kita bersinergi. Jadi kami sangat yakin bahwa menjalankan roda kehidupan ini kita harus sinergi. Ada pemerintah, ada pengusaha, ada masyarakat. Nah, disitulah kami dari masyarakat hadir memberikan motivasi kepada masyarakat bahwa sedekah tidak harus dengan uang, tapi bisa dengan sampah. Baik, Pak Hari, ini sedekah sampah ini yang diberikan itu sampah. Kalau sampah botol plastik sudah pasti. Kalau sampah-sampah basah, itu bagaimana Pak? Misal yang dari hasil limbah dapur misalnya, ini kan banyak sekali sampah-sampah basah. Diterima atau tidak? Untuk sementara kami belum ya. Belum. Tapi suatu saat sedang kami. Jadi sampah-sampah yang dari dapur itu tetap masuk ke tukang sampah begitu? Betul. Ya, yang kami terima adalah sampah-sampah kering ya. Sampah-sampah kering. Seperti botol plastik, kemudian peralatan-peralatan kantor, kemudian peralatan dapur itu ya. Dan juga kami siap menerima bongkaran-bongkaran rumah. Kita siap untuk merobohkan, kita siap misalnya. Itu. Baik. Jadi kalau ada orang mau buang mobil nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa, kami terima dari sedekah sampah siap. Masalahnya nggak ada yang mau buang. Hasil penjualan sampah. Nah, ini untuk apa nih Pak? Alhamdulillah selama ini kami ya sedikit banyak lah ya sudah turut membantu dari segi seragam sekolah untuk pendidikan anak-anak yatim di lingkungan kami yang kami jalankan saat ini. Nanti ke depannya mungkin nanti kita akan merambah di daerah-daerah mana yang sangat membutuhkan dari segi pendidikan atau seragam sekolah. Dari sedekah sampah siap untuk membantu, siap untuk mensuplai lah ya kebutuhan-kebutuhan anak-anak yang tidak mampu seperti itu. Jadi sampah-sampah yang disedekahkan oleh masyarakat ke tim sedekah sampah, ini kemudian tim sedekah sampah menjual itu. Betul. Kemudian hasilnya itu didonasikan untuk pendidikan, penyantunan yatim dan duafa, syiar dakwah dan juga pemberdayaan ekonomi
kaum duafa. Betul Sekali. Nah, untuk tadi yang saya jelaskan nih, yang tadi saya sebutkan tadi itu Kang Soleh, ini sudah titiknya di mana saja ini? Nah, syukur alhamdulillah ya, seperti yang tadi kami sampaikan juga, saat ini kami baru mampu untuk bisa mendistribusikan di komplek Pondok Pesantren Al-Fatah. Nah, adapun perluasannya kami masih tingkat RT dan RW, gitu. Besar harapan kami, maka kami juga di sini menyampaikan kepada para pemirsa Rasil TV, channel Rasil TV ataupun Radio Silaturahim. Jadi kami juga membuka donasi, gitu, untuk wakaf sedekah keranjang sampah, ya. Jadi nggak harus hari ini menyampaikan sampahnya, memberikan sampahnya kepada kita, tapi kita juga membuka peluang untuk wakaf sedekah keranjang sampah. Nah, keranjang sampah inilah yang nanti akan menampung sampah-sampah yang akan diberikan oleh orang-orang yang mau memberikan sedekah sampahnya. Itu ada kriterianya, bentuknya harus seperti apa, warnanya apa? Oke. Nanti yang siap. tim pengambilnya siapa? Sudah di. Jadi alhamdulillah kita sudah punya konsep juga, dan sampai dengan saat ini kita sudah bisa membuat kurang lebih ada 10 keranjang sampah. Tersebar di bilangan Pasir Angin, di Pasir Angin gitu. Jadi keranjang sampah itu ada 2 model. Yang pertama dia model silinder, ya tinggi, itu kurang lebih pembuatan produksinya itu kita menghabiskan 250.000, ya, dengan hasil sampah kurang lebih 5 kilo. Ya. Nah, terus kita juga punya yang besar, itu pembuatan atau produksinya kurang lebih 1.350.000, gitu ya. Nah, itu insya Allah bisa sampai dengan 10 kilo, ya, gitu. Nah, oleh karenanya kami sekali lagi kami sampaikan, apa yang hari ini kami lakukan tentunya banyak keterbatasan. Maka kami memberikan peluang kepada para pemirsa sekalian untuk ikut serta hari ini melakukan program wakaf keranjang sampah. Baik. Gitu. Program wakaf keranjang sampah, itu dia tawaran dari tim sedekah sampah Ikhwan Akhwat. Kita sudah ada pendengar yang bergabung untuk memberikan pertanyaan ataupun komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi Agus. Dengan siapa Ibu? Bu Asmiati. Ibu Asmiati. Bu Asmiati kalau nggak salah tinggalnya di daerah Gebang. Bantar Gebang ya Bu? Iya, aku biasa dibawain tamsah tuh ke sono, ke tempat sampah. Tapi aku punya yang bisa dipakai sama ini, botol-botol madu sama dusnya gitu. Kan begitu mah bersih, kering. Oh gitu. Baik, pertanyaan dari Bu Asmiati apa? Ntar Atau kata komentar? yang ambil gitu, harus kumpulin dulu ya. Oh gitu. Kalau 45 kalau suka ada, cuman kok kasih ini tukang sampah itu gitu kan. Kalau ini mau kan bisa diambil sama mereka nih gitu. Ntar kira-kira sebulan gitu ya kumpulin ya, biar agak banyak gitu ya. Oh gitu. Terus ada lagi gak? Aku kan jualan juga, ntar teman-teman yang pada minum kumpulin aja di sini gitu, ntar suruh kasihin gitu kan, ada pahalanya ya. Amin. Ya itu aja ya. Baik Ibu Asmiati, itu saja. Aku kabarin lagi. Makasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Asmiati. Terima kasih Bu Asmiati sudah menyimak acara kami, pendengar setia Rasil nih Kang Soleh. Masya Allah. Jadi sudah menangkap pertanyaan dari Bu Asmiati. Silakan. Masya Allah, tabarakallah Bu Asmiati. Ya sahibul barakah wa sahibul jannah, insyaallah apa yang menjadi wasilah kita untuk banyak melakukan kebaikan dengan mendengarkan Radio Silaturahim ini atau channel TV Rasil. Jadi apa yang Ibu sudah pahami tadi, sepaham dengan kita bahwa hari ini kita punya program namanya Jemput Sedekah Sampah. Oh, ada jemput Ya, sedekah ada sampah. jemput sedekah sampah. Nah, sampah-sampah seperti sampah-sampah botol kemasan atau bekas-bekas minuman kemasan, atau juga misalkan di sana punya mesin cuci yang sudah nggak terpakai atau rusak, Mobil nggak ada mobil. atau mobil juga punya mobil. Mobil Kodarullah emang kita butuh operasional ya. Mobil bak gitu ya. Mobil bak gitu, Mobil pick up. mobil pick up ya. Atau misalkan sepeda-sepeda yang hari ini di rumah punya 3, ya kan, punya 5 gitu. Jadi gini Mas Agus, kita juga melihat ada beberapa anak yatim piatu dan duafa yang sekolahnya jauh. Ada berapa sih anak yatim piatu yang Untuk yang saat ini dikeluarkan? dalam binaan kami ada 30 anak. 30 anak. 30 anak gitu, 30 anak kurang lebih muslimin dan muslimat gitu. Alhamdulillah mereka juga kegiatannya bukan hanya sekolah tapi juga menghafal Al-Qur'an. Gitu. Jadi program jemput sedekah sampah itu
Nanti kami punya ada namanya Google Form ya. Apa yang mau diberikan untuk bisa nanti kami jemput gitu, diisi Google Formnya dan bisa menghubungi kami dari tim jemput sedekah sampah. Baik. Nah, kalau ingin mengontak tim sedekah sampah kemana, Pak? Nah, boleh. Nggak ada nih, Pak. Tertera di situ. Silakan Pak Hari. Lebih dekat ke mic, Pak. Oke, kalau ingin menjemput sedekah sampah nanti bisa ada nomor kantornya, ada nomor kami juga. Boleh. Nanti lebih lengkap mungkin nanti bisa lihat di kami punya channel juga namanya Sedekah Sampah TV. Nah, di situ lengkap di deskripsi ya. Lengkap di situ nomor kantornya dan nomor orang-orang yang akan menjemputnya. Baik. Saya coba bacakan nomor tim sedekah sampah. Jadi bagi Anda ikhwan akhwat yang ingin menghubungi mereka bisa langsung ke nomor 0853 111 00178 0853 111 00178 atau di 0812 2450 2535 0812 2450 2535. Jadi sedekah sampah ini juga ada Facebooknya namanya juga sedekah sampah, di YouTube namanya sedekah sampah, dan di IG juga namanya sedekah sampah. Itu dia. Baik. Jumlah keranjang sedekah yang sudah dibuat hingga hari ini sudah berapa Pak Hari? Baru 10 keranjang yang kami Lebih buat. dekat Pak. Baru 10 keranjang yang baru kami buat. Kedepannya kami ingin melebar sayap ya. Kami ingin pertama masjid-masjid di seluruh desa Pasir Angin kami siapkan. Kemudian sekolah-sekolah di desa Pasir Angin pun akan kami siapkan. Dan tentu karena masih kurang banyak ya, tentu kami hari ini akan open donasi atau open wakaf keranjang sedekah sampah. Baik, ada pertanyaan dari Pak Indra di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhirul Soleh dan juga Pak Hari, saya ingin bertanya, seperti apa bentuk tanggung jawab masyarakat terhadap sampah yang ada di lingkungan sekitar? Karena menurut saya masih banyak hingga saat ini masyarakat yang masih belum bertanggung jawab terhadap sampahnya sendiri. Bahkan saya suka melihat jika ada orang yang buang sampah entah itu di jalanan atau di kali yang kemungkinan besar akan menyebabkan banjir. Baik, izin menjawab nih ya. Silakan. Pak Indra, jazakallah khairan katsiran atas pertanyaannya. Ini juga yang salah satunya menjadi tanggung jawab kita bersama, dan bahkan ini sudah menjadi bukan hanya persoalan tingkat RT, bahkan menjadi tingkat dunia, di mana dunia hari ini tidak bisa merasakan udara yang sangat segar, di mana oksigen sekarang sudah mulai susah kita dapatkan. Gitu. Karena apa? Gitu. Karena sampah dibuang di mana-mana. Bahkan saya sebagai aktivis kemanusiaan hari ini panggilan yang namanya evakuasi karena banjir itu nggak sedikit. Hujan sedikit terjadi banjir di mana-mana. Hujan sedikit panggilan di mana-mana. Terakhir Kang Soleh terjun di mana Kang Soleh? Di Bekasi. Baru-baru ini ya? Baru-baru ini di Bekasi. Bahkan jebol tanggul Sungai Citarum yang begitu luas sampai meluap kemana-mana itu kan. Itu sampah. Itu sampah juga gitu. Dan kalau kita lihat sekarang di perumahan-perumahan juga terkadang yang menjadi persoalan itu bukan hanya karena masyarakatnya yang tidak rapi dalam membuat sampah, tapi kadang-kadang juga ini kaitannya dengan developer, dengan pengembang yang tidak memikirkan sampah ini mau dibuang kemana dari perumahan. Gitu. Maka kami sangat terpanggil ya para pemirsa sekalian gitu untuk hadir gitu. Hanya saja kami tidak mampu untuk sendiri. Kami mohon dibantu. Jadi ini bagian daripada ibadah insya Allah. Bahkan kalau kita melihat, kita nanti bisa cari di Mbah Google, kita googling bagaimana MUI mengeluarkan fatwa tentang sampah itu sendiri, agar kita ini tidak termasuk orang-orang yang israf, tidak termasuk orang-orang yang berlebihan gitu. Karena biar bagaimanapun sampah itu sebenarnya jangan terus menjadi kambing hitam dari berbagai persoalan kebencanaan yang hari ini ada di dekat-dekat kita sendiri gitu, di lingkungan kita, baik itu bencana banjir, bencana longsor. Coba sekarang kita nih
Kita kayaknya nih kalau melihat lahan kosong sedikit aja, langsung dibuang sampah di situ. Oh, ini oh, kan, langsung buang sampah. iya, langsung buang di situ. Saya pikir mau buka lapak. Ini kan Kalau nggak buang sampah buka lapak ya. Iya, atau ini kadang-kadang nggak punya rasa tanggung jawab gitu. Naik motor lempar sampah ke kali. Ini kan juga aduh kita prihatin ya, Masya Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian, kami mengajak gitu. Kami di sini punya namanya tadi kami sampaikan jemput sedekah sampah. Dan satu lagi untuk menunjang program kegiatan hari ini yang kami lakukan, kita juga open donasi, Kang Agus, di kitabisa.com. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian mau memberikan donasi terbaiknya, Bapak Ibu sekalian nanti boleh buka aplikasi kitabisa.com. Di dalam kitabisa.com itu, di aplikasi tersebut ada namanya sedekah sampah untuk pendidikan yatim piatu dan duafa. Gitu, yatim piatu dan duafa. Kalau misalkan nanti Bapak Ibu sekalian berpikirnya harus banyak, enggak, 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, insya Allah sudah bisa bersedekah, ya. Bahkan kami punya moto luar biasa sekali, dan mudah-mudahan ini juga bisa tertanam di hati sanubari para pendengar channel TV Rasil, juga radio Rasil. Tiada hari tanpa sedekah, biar hidup semakin berkah. Amin. Tiada hari tanpa sedekah, biar hidup semakin berkah. Amin. Baik. Insyaallah. Kita ke sudah banyak komentar tim sedekah sampah dari yang ada di YouTube Rasil TV. Ada Punggawa Maktab AM channelnya. Masya Allah sangat kreatif dan memberi solusi atas permasalahan lingkungan khususnya sampah. Semoga bisa terus dikembangkan. Amin. Lalu ada channel Husain Rahman, Barakallah Rasil TV, Radio Rasil dan juga tim sedekah sampah. Ada Dalminah 12, Masya Allah ide yang berlian. Di lingkungan saya sudah pernah tapi sekarang kok mandek nggak lanjut lagi. Nah ini permasalahannya kalau seperti ini apa nih Pak Hari? Pernah jalan, Ya. mandek, terus akhirnya ya seperti tadi Kang Soleh bilang, akhirnya karatan tuh alat, gitu kan? Inilah ya, Masya Allah tabarakallah buat semua pendengar channel TV Rasil dan Radio Rasil, sambutan luar biasa. Mudah-mudahan kita semua masih dalam keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tadi yang kami sampaikan, tidak adanya hulu ke hilir, tidak adanya maintenance dari pihak pemerintah. Kalau ini sebenarnya jelas, ya kan, apa yang mereka berikan dan apa yang mereka dapatkan, saya rasa masyarakat juga akan terbangun. Nah, yang menjadi persoalan apa? Edukasi duplikasi. Ini semua kebaikan loh. Masa sih kita nggak mau diajak kebaikan? Nah, mungkin timbul pertanyaan, oh kok bisa bilang masa, Bang Soleh? Iya benar, karena fitrahnya manusia ini adalah baik. Kalau nggak cinta kepada kebaikan, maka lah kita tanda tanya besar kan gitu kan, gitu. Jadi yang bikin mandek program seperti apa yang hari ini Bapak Ibu sekalian lihat di lingkungan, gitu, itu satu, tidak adanya edukasi dan duplikasi. Yang kedua, tidak adanya kesadaran untuk kita bagaimana merawat lingkungan kita. Enak nggak kira-kira kalau kita bersih dari sampah? Kita nggak banyak nyamuk, kita nggak banyak laler, kita nggak banyak bakteri, oksigen kita juga segar. Apa yang Allah berikan untuk kita hari ini hidup, oksigen itu mahal Mas Agus. Iya. Satu tabung itu harganya nggak cukup 100.000. Apalagi kalau kita ngelihat bagaimana momentum COVID kemarin, orang semuanya berhamburan masuk ke rumah sakit, iya kan? Agen-agen oksigen di situ semuanya tutup. Karena apa? Sudah di-booking oleh pihak rumah sakit. Walhasil apa? Meninggal orang di mana-mana. Apakah ini mau terulang terus? Karena apa? Karena kita tidak punya kesadaran untuk membuang sampah di tempat yang benar. Karena kita tidak punya kesadaran untuk memilah dan memilih yang mana sampah yang organik dan yang mana yang sampah non organik. Karena biasanya kalau kita buang sampah dicampur ya. Itu benar. Nah, ini tadi Mas Agus memberikan pertanyaan kepada kita, bagaimana dengan sampah basah? Kita mohon doanya Mas Agus ya, dan pada pemirsa sekalian, kita mohon doanya sekali lagi dan dukungannya. Ada dukungan juga dari pemerintah. Bagaimana kita mengolah limbah-limbah dari restoran, dari warteg, yang padahal itu bisa kita kelola, kita bikin pelet, pengembangannya nanti bisa kita buat umpan-umpan ikan segala macam, itu kan lebih bagus,
gitu, tidak dengan kimia-kimia yang sebagaimana kita tahu. Iya. Gitu. Atau misalkan ada dari pasar, kalau kita ngelihat bongkaran-bongkaran pasar pagi itu kan sayuran melimpah di mana-mana. Iya. Lah itu kan menjadi PR. Apakah harus dibuang semuanya ke Bantar Gebang? Kan nggak juga. Itu akan menjadi tumpukan gunungan sampah yang pada akhirnya menimbulkan banyak penyakit. Wal iyadzubillah ya Mas Agus. Jadi kita menghasilkan masalah, ditambah lagi masalah. Itu yang dia, baru jadi gitu bertumpuk masalahnya. masalahnya. Masya Allah. Ya harapannya program sedekah sampah ini menghadapi masalah dan memberikan sebuah solusi dari berbagai masalah itu. Baik. Memang kalau aktivis kemanusiaan beda Pak, cara bawanya Pak. Kayak lagi orasi deh. Masya Allah. Baik. Ada channel Firman Malih. Masya Allah, tabarakallah, radio Silaturahim dan juga tim sedekah sampah semoga istiqomah. Nah, ini didoain nih. Karena tadi kan biasanya kalau Kang Soleh memang awalnya berjalan tapi di tengah-tengah mandek akhirnya tidak jalan lagi begitu ya, karena masalah istiqomah. Lalu sampah basah dan organik bisa masuk lubang biopori untuk jadi pupuk. Wah, ide bagus tuh. Masya Allah. Ada Bella Ananda Kebayoran menyimak. Lalu ada Anggit Andayani Alhamdulillah menyimak. Ada Supri Hipkabi. Ini daerah mana ya? Dijawab. Oke, siap. Kita hari ini masih eksis di bilangan Pasir Angin, Cilengsi Bogor, tapi kita tidak menutup. Antum semua ada di mana? Kita siap jemput sedekah sampah. Baik. Baik, sudah. Oh, di Jogja sudah adakah? Masih dari Supri Hipkabi? Untuk di Jogja belum. Doakan mudah-mudahan kita bisa seluruh Indonesia. Baik, amin. Insyaallah. Ada Fatul Hadi dari Ngawi nyimak. Ini saya masih membacakan komentar dari YouTube Rasul TV dan terakhir bukan terakhir, ini selanjutnya ada Ki Dalimin KRS B84S channel Gado-Gado. Woi, barakallah. Bukan Ki Kie. Nah. Assalamualaikum. Masya Allah, sedang sekali mendengarnya tentang sedekah sampah ini. Dan ternyata masih ada orang-orang yang peduli dengan melestarikan dunia ini agar tetap bersih. Ya betul. Karena terkadang saya juga memperhatikan alam memberikan kepada manusia itu sesuatu yang indah. Tapi manusia mengotori alam itu dengan sesuatu yang tidak patutlah begitu, buang sampah. Kita kadang-kadang kalau lagi naik gunung nih, Kang Soleh, Pak Hari, kita ngaku cinta alam misalnya. Tapi di gunung itu ternyata itu banyak banget sampah. Kang Soleh sebagai aktivis kemanusiaan saya tahu sering banget naik gunung kan. Dan benar kan, kita sering lihat kiri kanan itu sampah. Memang ada tim jagawana lah taruhlah seperti itu. Mereka sudah bilang, tolong jangan buang sampah sembarangan, ataupun kalau ada sampah bawa lagi turun ke bawah. Tapi nyatanya kan tidak semudah itu. Kita lihat bungkus pop mie, kita lihat bungkus air mineral, bungkus mie instan, sabun segala macam. Ini manusia pecinta alam apa manusia perusak alam gitu Kang Soleh? Siap. Pernah nggak kepikiran tim sedekah sampah membuat keranjang sampah di atas gunung? Nah itu cara jemputnya gimana? Kita jadi kepikiran akhirnya kan? Iya. Masya Allah ya. Jadi kerjasama sama tim jagawana gitu. Oke. Siap ya, ini menarik sekali. Kalau dulu kami masih sekolah punya moto begini, hutan tamanku, alam raya sekolahku. Masya Allah. Ada sebuah filosofi yang disampaikan dari anak gunung. Ada survival. Survival itu bukan tulisan bahasa Inggris yang kita baca dengan survive ya, gitu. Survival itu gaya Indonesia, ada filosofinya. Sadarilah sungguh-sungguh akan situasimu, untung malang tergantung ketenanganmu, rasa takut dan panik harus kau kuasai. Vivo berarti hidup, maka hargailah dia. Ingatlah selalu di mana kau berada. V berarti vakum, vakum berarti kosong, maka istilah segera. Adat istiadat setempat patut ditiru. Latihlah dirimu dan belajarlah selalu. Kalau kita mau mengamalkan survival itu, saya yakin apa yang tadi disampaikan insya Allah tidak akan terjadi. Hutan tamanku, alam raya sekolahku, dia akan lebih menjaga gitu. Tapi memang ya tadi kembali kepada edukasi dan duplikasi dan kesadaran dari anak-anak gunung itu sendiri. Tapi kalau memang kita diminta untuk kolaborasi dengan tim-tim jagawana yang
ada di gunung-gunung gitu ya, nggak ada masalah. Kenapa enggak gitu? Nggak ada apa enggak gitu. Bila perlu kita bikin operasi smooth. Bersihin gunung. Bersih-bersih gunung. Karena bener loh Kakang Soleh, kalau saya ngelihat kan kita tahu bahwa gunung itu kan dia menyerap air hujan, Iya, begitu kan. Paling tidak air tanah kita yang rasakan sekarang itu kan juga ada kontribusinya dari gunung-gunung sekitar. Betul. Bayangkan kalau air tanah yang kita konsumsi sehari-hari itu kotor. Iya. Kita mandi pakai air butek, pakai air coklat, pakai air hitam, rasanya gimana coba? Betul. Ini sepakat nih dengan Mas Agus nih. Masya Allah sekali. Kita memang sebenarnya ketika kita bicara tentang masalah air, maka semuanya nanti akan kena. Iya. Gitu. Semuanya akan kena. Kita punya di pemerintah ada namanya Disperkimtan. Kita punya namanya juga DLHK. Dan harus disadari sebenarnya pemerintah nggak akan bisa sendiri. Iya. Pemerintah harus menggait nih para penggiat-penggiat kemanusiaan, para penggiat-penggiat cinta lingkungan, pecinta lingkungan, gaitlah, jangan gengsi. Dan pemerintah nggak bisa juga hanya dengan masyarakat, tapi juga gait. Siapa? Para pengusaha. Hari ini nggak sedikit pengusaha yang berada di Pasir Angin. Yang menjadi pertanyaan, berapa persen dana CSR yang mereka berikan untuk lingkungan yang ada? Padahal kalau mereka itu mau memberikan secara benar, ya lingkungan semuanya sejahtera. Minimal tadi kami sampaikan, sampah itu tadi loh. Sampah itu benar-benar bisa kita kelola, gitu. Bukan hanya di gunung, di hutan, dan dimanapun berada. Baik. Bahkan di lautan pun. Wah ini tuh benar-benar. Di lautan juga ya? Iya. Masya Allah. Karena sampah-sampah yang kita buang itu kan juga nyampe juga ke laut. Betul. Dari ya, laut betul. ya dibalikin lagi ke daratan. Iya, Akhirnya iya. kan ya begitu dah. Masya Allah. Emang nikah Ini ya saya nyicipin air zam-zam dulu. Silakan. Baik. Ada lagi nih juga ingin komentar. Rasil Semarang, inspiratif nih bintang tamunya. Merinding dengar pembahasannya. Alhamdulillah. Salam sehat selalu untuk Kang Ajis dan juga Kang Imron di Semarang. Lalu ada Opolai. Amin. Semoga Allah kabulkan cita-cita kita untuk kebaikan bangsa ini. Abu Muas di Batam. Lalu ada Mawarwarni. Assalamualaikum Rasil. Nyimak. Alhamdulillah saya pribadi sampah sayur. Oke. Saya pribadi punya sampah sayur dan buah dan saya bikin pupuk ekoenzim dan sampah bekas kantong plastik dan juga botol saya gunakan untuk tanaman. Cocok sekali apa yang disampaikan oleh beliau tadi, dan saya juga merinding juga nih mendengarkan apa yang disampaikan Mas Agus. Ternyata para pendengar Rasil TV ya, Radio Silaturahim di seluruh Indonesia ya, bukan hanya di bilangan Jakarta sini ya, luar biasa sekali. Memang banyak program dari sampah sayur, sampah buah, seperti yang hari ini kita lihat ada pembudidayaan maggot gitu ya, yang nanti hasilnya juga bisa sebagai pakan ternak gitu, dan itu uangnya tidak sedikit gitu, itu mahal luar biasa gitu. Dan maggot itu belatung ya? Maggot itu belatung gitu, itu pun bisa sebagai membangkitkan ekonomi masyarakat gitu. Adapun tadi boleh juga dibikin sesuatu sampah plastiknya, itu juga bagus gitu. Insya Allah apa yang bisa kita lakukan sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang banyak memberikan manfaat kepada manusia lainnya. Nah hari ini mungkin kita belum bisa memberikan uang, kita baru bisa memberikan sampah. Ya udah berikan, jangan ditahan. Kalau kita hari ini merasakan sebuah kesulitan, kuncinya mudah. Mudahkan saudaramu, Allah akan mudahkan urusan kita. Baik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau bicara masalah sampah plastik ini kan sebenarnya bisa jadi bahan bakar alternatif ya, betul tidak? Bisa juga bisa. Artinya dengan harga BBM yang dirasakan sangat tinggi saat ini, makin tinggi begitu ya. Pernah nggak kepikir ada oleh tim sedekah sampah untuk merubah sampah-sampah plastik itu menjadi bahan bakar alternatif? Seperti pertanyaan ini nih. Ada Ibu Hani di Jakarta Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau semisal ada minyak goreng sisa, apakah bisa untuk sedekah sampah? Nah itu dia. Insyaallah. Tadi pertanyaan, bisakah dari minyak ya?
kami dari Sedekah Sampah siap menjemput kalau emang sudah banyak. Nanti para pemirsa Rasil TV atau Radio Rasil bisa mengisi form yang sudah kami siapkan nanti. Kemudian untuk sampah plastik bisakah untuk cara lain? Insya Allah kami punya mimpi ya, punya keinginan nanti kedepannya kita olah akan menjadi sebuah bahan bakar setara dengan bensin lah. Insya Allah nanti sampah-sampah plastik itu kan jenisnya macam-macam ya. Dari PE, PD segala macam banyak jenisnya. Ada 12 jenis item di plastik itu sendiri. Kalau tidak salah di sini itu Kang Edin tuh yang suka ngumpulin minyak goreng di rumah-rumah sekitar kompleks silaturahim. Jadi daripada minyak goreng itu kan biasanya kalau ibu-ibu nih minyak goreng udah hitam banget, itu kan dibuangnya ke got. Betul. Nah, kan mencemari air atau dibuang ke tanah kan juga mencemari. Akhirnya dikumpulkan dan memang kalau tidak salah Kang Soleh, mohon betulkan kalau saya salah. Ini kan minyak jelantah yang kita pakai ini bisa dirubah lagi menjadi diesel ya? Biodiesel ya? Bisa ya? Iya betul. Jadi minyak goreng yang sudah afkir ya dalam artian jelantah tadi ya gitu. Baik itu sumbernya tadi saya sampaikan, baik itu dari rumah tangga, rumah sakit, rumah makan, atau misalkan kita lihat ada pedagang-pedagang pecel lele gitu. Itu pun bisa nantinya akan diproses lagi, proses kimiawi ya tentunya ya. Dia akan diolah menjadi biodiesel. Gitu, biodiesel. Nah, makanya tadi seperti yang kami sampaikan bahwa kami dari tim Sedekah Sampah juga siap menjemput. Nah, sudah barang tentu besar harapan kami kepada masyarakat gitu dikumpulkan gitu 5 jerigen, 10 jerigen, insya Allah kita ambil gitu. Dan satu lagi, kalau Bapak Ibu sekalian hari ini buang sampah ataupun buang minyak jelantah ke tadi seperti yang disampaikan ke kali, ke got gitu, kita prihatin lah. Mulai dari saat ini kita prihatin. Di kemudian hari generasi kita yang selanjutnya mereka tidak akan bisa mendapatkan air yang bersih. Betul. Gitu. Jadi kebiasaan kita adalah suka menyalahkan alam, Pak Hari. Ini hujan, banjir lagi. Itu. Kagak hujan, ini enggak hujan, kering mulu, kagak ada hujan apa? Kan begitu kan. Ada ini kali kenal lagu. Mungkin alam mulai bosan. jadi memang kebiasaan kita manusia, tapi kita lupa bercermin adalah kita suka menyalahkan alam tanpa kita sendiri mau introspeksi. Betul. Begitu ya Pak Hari ya. Iya betul. Kemudian ada pertanyaan dari ini dari Ibu Alia Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya dari kecil anak-anak memang harus diajarkan untuk buang sampah yang benar. Bawa aja plastik kresek kecil, kumpulin di situ dan udah penuh dibuang ke tempat sampah. Kadang norak, mobil mewah buang sampah lewat jendela. Kalau buang duit nggak apa-apa ya. Ini menarik tuh Mas Agus. Itu sesuai dengan program kita Mas Agus. Kita punya namanya program Sedekah Sampah Go to School. Kirain program buang duit. Bukan. Oke. Sedekah Sampah Go to School. Sedekah Sampah seperti Go apa to itu School. konsepnya? Jadi kita hadir ke sekolah-sekolah. Untuk saat ini kita baru ngelisting sekolah-sekolah SDIT terutama gitu ya, yang notabene-nya SDIT itu yang saya lihat hari ini ya, kebanyakan gandrung dengan masyarakat muslim yang menengah ke atas gitu. Tapi pun kita tidak menutup untuk SDIT yang dimanapun berada gitu. Kita sampaikan, kita datang ke sekolah tersebut, kita sampaikan bahwa hari ini anak-anak itu sudah harus tahu gitu, sudah harus pintar memilah dan memilih sampah organik dan mana sampah non organik, sehingga ketika mereka sampai ataupun pulang ke rumah, mereka juga insya Allah akan terbiasa. Atau bahkan kita edukasi sengaja pada saat sebelum mereka hadir datang program kita Sedekah Sampah Go to School gitu, mereka dari rumah sudah dibekali. Contoh yang terbiasa di rumah misalkan minuman kemasan gitu kan banyak merek ya gitu. Itu boleh seperti yang tadi Ibu sampaikan, taruh di kresek, nanti ketemu di sekolah dengan tim-tim kami gitu, baru nanti kita jemput gitu. Di sana kita jelaskan manfaatnya apa, penyebabnya apa ketika kita
akibatnya apa ketika kita buang sampah sembarangan dan sebagainya. Iya, iya. Jadi memang edukasi orang tua ke anaknya juga penting, Pak Hari. Kalau dari tim sedekah sampah ada gak? Pernah nggak sih kepikiran bikin sekolah sampah gitu? Artinya adalah bagaimana gini. Anak-anak kecil kan biasanya sekolahnya di PAUD. Anak-anak kecil sekolahnya di ini. Nah, ini sekolah tentang bagaimana mengenalkan sampah gitu. Ya, insya Allah ini memang tujuan dari sedekah sampah nanti ke depan ya. Iya. Akan seperti itu. Kita akan buat sebuah sekolah pendidikan khusus menangani menangani sampah, menangani lingkungan, menangani penghijauan. Insya Allah kita sedang kita upayakan lah. Baik. Karena kalau untuk mendaur sampah yang ada di rumah Kang Soleh, Pak Hari, sampah-sampah yang ada di dapur atau sampah-sampah ada di rumah lah, intinya seperti itu. Jadi gini, keterbatasan kita masyarakat adalah kita itu tidak tahu cara membuat sampah menjadi pupuk. Seperti yang tadi channel Mawar Warni, saya biasanya bikin pupuk ekoenzim. Nah, ini kan keterbatasan kita akan pengetahuan itu yang membuat akhirnya udahlah buang aja ke tempat sampah, kan gitu akhirnya Kang Soleh. Itulah tadi yang kami sampaikan. Sebenarnya banyak program pemerintah yang harusnya bisa dinikmati oleh masyarakat. Itulah yang dari saya sampaikan, hulu ke hilirnya. Gitu. Ketika hulu ke hilirnya ini sampai kepada masyarakat, gitu, insya Allah akan manfaat semuanya. Kayak tadi kami sampaikan bahwa ketika orang berpikir tentang sampah buah, sampah sayur, gitu, yang namanya maggot itu harganya mahal loh. Orang hari ini mau mancing beli maggot. Hari ini kepengen Maggot bahasanya keren Kang Soleh. Belatung aja kita sebut. Oh, Masya Allah gitu ya. Betul ya. Gak apa-apa ya. Nggak apa-apa karena kalau kita ngelihat, kalau kita mendengar kata belatung atau kita ngeliat belatung pasti baunya jijik kan. Oh gitu ya. Padahal itu kan wah, seperti yang tadi Kang Soleh sampaikan, wah itu pakan ternak yang ada, saya lihat di YouTube itu pakan ternak yang bagus buat. Iya, nilai proteinnya tinggi. Nilai proteinnya tinggi. Iya. Dan di mana-mana kita sudah luar biasa banget gitu. Ketika kita melihat lah, dulu orang mungkin jijik ngelihat lele. Gitu. Karena pola pemberian pakannya itu nggak baik misalkan. Gitu. Kalau kita orang Indonesia bilangnya lele, kalau orang Malaysia bilangnya kele. Gitu. Iya, gitu kan. Akhirnya apa? Orang mau makan tuh udah takut duluan. Tapi sekarang kita kan lihat bagaimana perkembangan pesat para pedagang pecel lele di mana-mana. Itu kan menjadi komoditi utama sebenarnya. Yang enak itu minyak jelantahnya kan. Boleh. Nah, yang saya mau tekankan di sini Mas Agus, gini Mas Agus. Sekali lagi, kami nggak bisa jalan sendiri Mas Agus. Iya betul. Tolong dilirik yang namanya akun kami, baik di kitabisa.com ataupun besarkan channel kami, channel Sedekah Sampah TV. Ya, boleh lihat kegiatan-kegiatan kami ya. Itu juga nanti kita sampaikan, kita punya namanya rekening BSI ya, dari Bank Syariah Indonesia. Nomor rekeningnya Majelis Riasah 7190 339089. Sekali lagi kami ulang, silahkan yang mau berdonasi untuk keranjang sedekah sampah boleh di Bank Syariah Indonesia, akun Majelis Riasah dengan nomor rekening 7190339089, atau temukan kami di aplikasi kitabisa.com dengan akun sedekah sampah untuk biaya pendidikan yatim piatu dan duafa. Baik, kita sudah berada di penghujung acara Kang Soleh. Saya akan bacakan semua komentar dari channel Shuts ya. Barakallah, semoga dilancarkan dalam segala program kebaikannya. Insya Allah selama hal itu baik, Allah selalu berikan jalan kemudahan dan kelancaran. Semoga segera go nasional. Allahu Akbar. Dari HUT TV hadir menyimak kota wisata. Semoga makin banyak kolaborasi dengan semua instansi dan semoga semakin besar kesadaran masyarakat tentang sampah. Ada Andi Rahman, mohon izin apakah bisa di-share untuk G-formnya yang tadi disampaikan agar kami bisa mendaftar untuk jemput sampah. Terima kasih Rasul TV dan Radio Silaturahim. Boleh, siap. Nanti akan kami kirimkan ya Google Formnya untuk para pemirsa Rasil TV dan Radio Silaturahim
insya Allah nanti kita akan titip ke Mas Agus nih ya. Mudah-mudahan bisa langsung disampaikan juga dengan para pemirsa sekalian. Bagi yang mau mengikuti program jemput sedekah sampah, isi Google Form-nya, hubungi kami dan kami akan jemput sedekah sampahnya. Baik. Satu komentar lagi, jika punya sisa kulit jeruk atau buah yang cuma sedikit, biasanya sisa buah tersebut dipotong kecil-kecil, taruh di tempat pot tanaman dan biasanya tanaman tambah subur. Itu dia. Jadi ini alternatif lain selain membuang sampah-sampah hasil buah itu selain di tempat sampah. Kemudian dari akun Fajar Torres, mantap, keren Rasul. Terima kasih. Baik, sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada channel Rasil TV dan Radio Silaturahim dan para pemirsa sekalian dimanapun berada. Rasil untuk Islam yang satu dan kami dari Sedekah Sampah, tiada hari tanpa sedekah biar hidup semakin berkah. amin. Dukung kami terus dengan pantau channel Sedekah Sampah TV. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Sekali lagi kami ulang, tiada hari tanpa sedekah biar hidup semakin berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.